Jadi guys, hari pertama aku tuh kayak finally share something penting yang simple, tapi kadang kita suka lupa. Jadi kayak gini ceritanya. Aku tuh ngerasa belakangan ini kayak kehilangan motivasi. Tahu nggak sih yang kayak ya udah bangun tidur, terus diem aja, nggak ada semangat mau ngapa-ngapain rasanya berat. Padahal sebenarnya tuh banyak yang harus dikerjain. Tapi kayak mental tuh stuck aja gitu. You know that feeling yang kayak ya udah rebahan scroll HP, buka TikTok, Instagram, tapi makin dilakuin malah makin ngerasa kosong. Dan jujur aja aku mikir, why am I like this? Kayak aku tahu harusnya aku bisa lebih produktif, aku bisa lebih banyak gerak, tapi somehow tuh kayak ada invisible wall gitu loh. Kayak ada tembok yang bikin aku stuck, mager, overthinking, terus ya udah akhirnya nggak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya aku mikir, oke, aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aku harus coba gerak, even just small things. So aku coba simple banget. Aku yoga. Bukan yang jago atau gimana, aku juga masih beginner banget. Tapi at least aku gerakin badan. Stretching, atur napas, dan surprisingly itu works. Aku ngerasa lebih ringan dan jauh lebih fresh. Dan karena mood aku mulai balik lagi, aku pikir why not sekalian coba produktif lagi. So, aku langsung siap-siap, bawa buku, laptop, terus aku ke perpustakaan. Honestly, awalnya agak berat sih, kayak di jalan tuh masih mikir, duh, ini beneran bakal produktif gak ya? Tapi setelah sampai sana, duduk, buka laptop, buka tugas-tugas yang selama ini aku tunda-tunda, aku ngerasa kayak, okay, this feels good. Pelan-pelan aku mulai ngerjain tugas, baca buku, dan surprisingly otak aku tuh kayak mulai kebuka lagi. Ide-ide mulai muncul, fokusnya balik, dan rasanya tuh kayak, oh, I miss this version of me. Dan dari situ aku belajar banget, ternyata semangat tuh nggak bisa ditunggu. Kadang kita harus mulai gerak dulu, harus nyoba dulu, even kalau mood kamu lagi jelek, atau mental kamu lagi stuck. Karena setelah kamu gerak, setelah kamu push diri kamu sedikit aja, the energy will follow. Hari kedua, honestly aku ngerasa hari ini tuh kayak momen yang gak bakal aku lupain sih. Kayak finally ada titik dimana aku bisa lihat perjalanan aku. Jadi tadi tuh aku graduation, kelulusan, and surprisingly aku dikasih kepercayaan buat bacain graduation speech di depan semua orang. Kayak wow, aku gak nyangka sih. Karena kalau kamu tahu aku dulu kayak gimana, aku tuh bukan siapa-siapa. Aku tuh termasuk orang yang awalnya minderan, gak berani speak up, sering ngeraguin diri sendiri. Ngerti kan kayak ada fase dimana aku mikir, emangnya aku bisa ya? Atau emangnya aku pantas ya untuk berdiri di depan banyak orang? Aku inget banget dulu tuh hal-hal kecil aja aku takut. Kayak ngomong depan banyak orang, terus kalau presentasi juga bawahnya deg-degan. Atau bahkan sekedar kenalan sama orang baru tuh rasanya berat. Tapi ternyata ya, small steps itu ngaruh banget. Aku ingat, aku dulu tuh mulai dari hal simple, kayak berani nyoba ikut kegiatan kecil di sekolah, berani nanya ke guru, atau bahkan cuma latihan ngomong depan kaca. Simple banget, tapi ternyata itu tuh ngebentuk aku pelan-pelan. Pas aku berdiri di depan tadi, pegang mic, lihat banyak orang, honestly rasanya deg-degan. Tapi deep down aku ngerasa, oke, aku sampai sini bukan tiba-tiba, tapi karena semua proses yang aku lakuin dulu. Dan makin shock lagi pas diumumin aku dapat penghargaan. Oh kayak, hah? Serius nih? Karena aku tahu versi diri aku dulu yang kayak gimana, dan I'm so proud of me. But at the same time, aku jadi kayak flashback ke semua journey kecil yang bawa aku ke titik ini. Dari situ aku benar-benar belajar. Kadang tuh kita suka ngeremehin hal kecil. Kayak mikir, ah ini cuma hal kecil, ini gak ngaruh apa-apa. But trust me, langkah kecil hari ini tuh ngebentuk kamu yang nanti. You'll never know seberapa besar impact-nya. So, itu pelajaran aku di hari kedua. Graduation hari ini ngingetin aku banget. Setiap hal kecil yang pernah aku lakuin itu nggak sia-sia. Even waktu aku sendiri ngerasa itu nggak penting. Ternyata semuanya ngebawa aku sampai ke titik ini. Proud of myself and proud of all the small steps yang udah aku lewatin. Sekarang adalah hari ketiga, and I feel kayak tiap hari itu selalu ada aja yang aku pelajari, seperti hal-hal kecil dan simple yang sebenarnya itu penting. Hari ini adalah hari ulang tahun temanku, dan dia ngajak teman-temannya dan aku buat datang ke acaranya. And honestly aku sempat mikir kayak, aduh aku bingung banget mau bawa kado apa, kira-kira dia suka apa ya? Padahal sebenarnya ya dia nggak minta apa-apa, dia cuma pengen kita untuk hadir.
Tapi you know lah, kalau misalnya kita diundang acara begitu, pasti kita ada pressure sendiri untuk memberikan atau membeli sebuah kado untuknya. Tapi ya udah aku putusin buat datang dulu aja ke acaranya, even nggak bawa kado. Karena yang penting aku udah support acaranya dan aku pikir mungkin kehadiran aku juga udah cukup. Pas aku sampai sana, lumayan rame, banyak orang datang, ketawa-ketawa, ngobrol bareng. And you know what? Aku ngeliat dia yang lagi ulang tahun itu happy banget. Aku jadi mikir kalau misalnya ternyata yang paling penting itu bukanlah kado atau hadiah mahal, tapi yang paling penting adalah kehadiran kita. Terus pas aku ngobrol sama dia tuh malah bilang kalau misalnya dia seneng banget karena semua orang hadir. Gak peduli dia bawa kado atau enggak, pokoknya dia seneng banget kalau misalnya orang-orang hadir ke acaranya. And it hits different sih, karena aku pikir kayak kalau misalnya ke acara-acara, aku selalu harus bawa kado atau bawa apapun itu. Padahal ya sebenarnya orang-orang tidak banyak mengharapkan itu. Mereka hanya mengharapkan kita untuk hadir. Jadi hari ini aku belajar, sometimes your presence is the biggest gift. So ya, pelajaran hari ketiga ini cukup simple but tips sih buat aku. Karena ternyata kita nggak perlu mikirin yang ribet-ribet, mikirin yang besar-besar buat bikin orang lain happy. Cukup dengan kehadiran kita, menghargai semua momen-momen yang ada, itu bisa lebih dari cukup untuk membahagiakannya. So ya, itu dia 3 pelajaran dari 3 hari terakhir. I'm so glad aku bisa ngejalanin ini dengan baik dan mendapatkan makna dan pesan-pesan kecil yang aku dapatkan setiap hari. So, thanks for listening guys. Goodbye.